Assalamualaikum dulur. Jadi sore ini Mas Bro ingin berbagi saja ya dulur. Jadi beberapa hari ini lagi heboh nih ya, kasus dimana banyak muncul gagal ginjal akut pada anak yang katanya misterius ya dulur. Saya adalah orang yang hidup dengan gagal ginjal ya, dengan penderita gagal ginjal dan gagal jantung. Karena itu dialami sendiri oleh ibu saya di usia beliau yang 70 tahun sampai akhirnya meninggal di usia 74 tahun. Jadi jika kita merunut gagal ginjal itu memang memprihatinkan ya dulur. Ginjal itu adalah organ dalam tubuh kita yang fungsinya cukup vital ya. Dimana ketika sudah ada kerusakan maka yang bisa dilakukan cuma 3. Kayak cuci darah, kemudian transplantasi ginjal, dan juga metode CAPD atau cuci darah mandiri dengan penggantian cairan ya telur. Kalau kita melihat statement dari pemerintah ataupun di WHO juga menyebutkan bahwa salah satu pemicunya adalah konsumsi obat sirup. Nah, jadi konsumsi obat sirup yang dijual bebas. Ada 5 produk yang saat ini sudah ditarik ya, sudah tidak boleh edar. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul karena hanya faktor minum obat sirup ini semuanya menjadi gagal ginjal akut? Nah, saat saya mengantarkan ibu saya ke rumah sakit selama 4 tahun menjalani cuci darah, itu ada 3 pasien anak-anak yang selalu bersama ya dulur. Yang satu adalah kelas 4 SD asal Tulungagung yang laki-laki. Kemudian yang kedua adalah usia 5 tahun perempuan dari Yaman. Nah, yang ketiga adalah perempuan juga ya. Usianya bahkan cuman masih 4 tahun. Saya sering sharing dengan orang tua mereka, juga tanya-tanya lah kenapa kok bisa anaknya sampai seperti ini, apakah ada indikasi obat dan lain sebagainya. Ternyata untuk yang pasien laki-laki itu bukan faktor obat pemicunya dulur. Kita harus flashback ya, sebagai orang tua kita juga harus aware bahwa di 25 tahun terakhir ini raw food atau makanan mentah sehat yang biasanya kita olah itu sudah berubah menjadi instant food ya. Apa yang tidak jadi ikan instan? Merica instan, lada ya, ketumbar, bawang putih, semua bumbu sekarang diracik secara instan. Sehingga ketika orang tua belajar memasak pun pasti akan menggunakan bumbu instan itu agar cepat segera dihidangkan. Minuman juga begitu. Anak di usia 2 tahun yang harusnya masih minum susu sudah dikenalkan dengan minuman berperisa yang kebanyakan adalah menggunakan pengawet ya, berperisa baik teh, susu ya, minuman sejenis susu dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Dari 3 orang ini saja sampel yang sering kali ketemu saya ya, itu pemicu utamanya adalah anak jarang minum air putih. Mereka lebih senang dengan minuman-minuman yang berperisa, yang ada rasanya, teh instan, mie goreng, mie seduh ya. Juga makanan-makanan instan lainnya. Sehingga mereka lupa dengan makan nasi, karbohidrat itu seperti apa, sayur seperti apa. Hal ini memicu metabolisme tubuhnya ya, organ-organ dalam tubuhnya juga kalau mulai kecil saja sudah dikasih pengawet dulu. Bagaimana nantinya? Jadi tidak lantas kita menggunakan alibi ya bahwa ini adalah pemicunya karena minum obat sirup. Mungkin iya di akhir ketika divonis gagal ginjal itu muncul indikasi karena minum obat ini. Tetapi efek sebelum itu kan juga harus diperhitungkan. Maka dari itu ya ini hanya bahan renungan dan juga sharing juga karena saya juga memiliki anak yang masih balita. Bahwa rentan sekali anak-anak ini sekarang mengkonsumsi hal-hal yang memang seharusnya belum saatnya mereka konsumsi. Jenis jajanan apapun sekarang sudah pakai
gula yang wah takarannya ada karu-karuan. Makanya banyak selain gagal ginjal akut, anak kecil juga sudah obesitas, anak kecil juga terkena darah tinggi, ya bahkan ada yang stroke juga. Jadi ini kasus sebenarnya nanti akan jadi gunung es ya dulur. Kayaknya di atas cuma sedikit tapi di bawah banyak. Maka dari itu ya kita harus bijak lah menyikapi hal ini. Jangan lantas, wah gimana kalau anak saya sakit tidak boleh minum sirup. Yang ditarik kan cuma 5 ini, yang lain-lain masih ada. Ya, carilah takaran yang sesuai, atau kalau misalkan dulur-dulur takut, ya silakan konsultasi dengan dokter spesialis anak. Ya, sama aja dulur, kalau puyer yang digeruskan juga sama. Apakah kita tahu pasti itu takarannya sama semua untuk tiap saset yang sudah diberikan oleh dokter? Kan juga tidak bisa. Maka dari itu yang perlu kita jaga sebenarnya adalah pola makan dan pola hidup anak-anak kita. Ya. Sekarang yang mengintai adalah hanya enak di mulut tapi tidak enak di perut. Ya. Mungkin saat ini enak di mulut, enak di perut enak, tapi ketika usianya sudah beranjak, apalagi sudah dikasih itu terus-terusan, wah pasti hancur dulur. Nah, itu ya dulur. Jadi kalau kita menyikapi sebuah fenomena seperti ini, kita harus tarik juga bahwa ini bukan hanya lantas menyalahkan obat. Obat itu adalah tindakan korektif, ya. Ketika kita sakit dikasih obat, tetapi sebelumnya kan pasti ada sebabnya. Pola makan, minum jamu, ya, darah tinggi itu adalah pemicu gagal ginjal yang paling besar saat ini. Diabetes, ya, termasuk di anak. Maka dari itu, marilah dulur-dulur semua kita tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Saat ini sudah banyak penyakit-penyakit aneh yang muncul ya, menjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Itu ya dulur, saya hanya ingin berbagi dan kita merenung bersama, karena memang saya juga pernah hidup berdampingan dengan para survivor gagal ginjal. Bahkan ada sampai yang cuci darah sudah 15 tahun juga masih sehat dulur, ya, masih sehat sampai dengan saat ini. Dan ibu saya alhamdulillah 4 tahun sudah selesai cuci darahnya, karena memang usianya sudah lanjut dan ada indikasi yang lain. Itu ya dulur, saya sudah pernah merasakan bagaimana sakitnya orang gagal jantung dan gagal ginjal. Maka dari itu penyebab-penyebabnya ya, itu bisa kita jadikan renungan bersama bahwa saat ini kita harus kembali ke alam, ya. Kita harus gunakan bahan-bahan yang memang seharusnya kita gunakan. Jangan saking kepingin cepete, ya, gunakan aja sasetan semua. Kalau dulu orang seneng sambel itu sambel yang diulek, kalau sekarang beli saset jadi dulu. Maka dari itu harus dipahami dulu semua juga ya, tidak semua barang yang instan itu baik. Pasti ada kandungan pengawet di dalamnya, sekecil apapun. Kalau itu dikonsumsi tiap hari ya, jadinya tubuh kita jadi awet dulu. Itu ya dulur untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga keluarga kita. Jika Anda sakit, segera konsultasi ke dokter, ya. Jadilah orang yang kritis ketika kita sakit. Ketika kita berhadapan dengan dokter, baik itu kita gunakan BPJS atau umum, itu adalah hak kita untuk bertanya kepada dokter, sakit kita seperti apa sih, penanganannya seperti apa. Itu ya. Itu ya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe ke channel Makbro, segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan agar channel ini bisa segera berkembang, memberikan informasi, edukasi, serta tambahan wawasan buat dulur-dulur semua. Matur nuwun dulur.